Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh peserta didik siswa-siswi kelas 11. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau, dan bersama-sama masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan dari bab kemarin, yaitu tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Maka pada kesempatan kali hari ini kita akan menjelaskan atau belajar bersama tentang isi dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, At-Taubah ayat 105, dan hadis terkait tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita bahas tentang isi ayat, mari kita baca bersama-sama dan simak dengan baik-baik tentang Quran surat An-Nisa ayat 59, karena di akhir materi nanti insya Allah ada tugas menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Selanjutnya kita bahas arti kata kalimat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 tersebut. Yang pertama yaitu pada kata ya ayyuha, artinya adalah wahai, alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman, ati'ullaha taatilah Allah, wa ati'ur rasul dan taatilah rasul, wa ulil amri dan pemimpin, minkum diantara kamu. Fa in tanazatum jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in tentang sesuatu, farudduhu maka kembalilah ilallahi kepada Allah, war rasuli dan rasul, in kuntum jika kamu tu'minuna beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, dzalika khair yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila dan lebih baik akibatnya. Artinya dari Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi dalam ayat ini sudah jelas paling tidak ada kewajiban bagi kita,
Yang pertama adalah kita diwajibkan taat kepada Allah, ya, kemudian taat kepada Rasul, dan yang ketiga ulil amri. Namun jika kita perhatikan dari ayat ini, ketika taat kepada Allah ada kalimat taatilah, dan ketika taat kepada Rasul juga terdapat kalimat taatilah Rasul. Namun ketika sampai pada ulil amri, pemegang kekuasaan, tidak ada kata taatilah. Di sini termasuk mengindikasikan bahwasanya ulil amri, ketaatan kita kepada pemegang kekuasaan tidaklah mutlak, karena termasuk diantaranya jika terjadi pertentangan tentang apa yang disampaikan atau diatur oleh ulil amri, ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti mereka. Dalam satu hadis disebutkan, an Abi Abdirrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Jadi jelas sudah bahwasanya ya ketaatan kita kepada pemimpin adalah selama perintah pemimpin tersebut tidak melanggar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita boleh mengikutinya selama tidak melanggar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya tersebut. Selanjutnya pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mari kita baca bersama-sama dan bisa sambil menyimak tentang tata cara dari membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Arti perkata dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang kita bisa pelajari diantaranya adalah pada kata wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika kepadamu Muhammad, al-kitaba kitab Al-Quran, bil haqqi dengan membawa kebenaran, musaddiqon yang membenarkan, lima terhadap apa atau kitab-kitab, baina yadaihi diantaranya, minal kitabi dari kitab-kitab, wa muhaiminan dan menjaganya,
alaihi kepadanya. Fahkum maka putuskanlah bainahum perkara di antara mereka bima anzalallah menurut apa yang diturunkan Allah, dan seterusnya sampai kita bisa pelajari pada ilallahi kepada Allah marji'ukum tempat kamu kembali jami'an semuanya fayunabbiukum lalu diberitahukannya kepadamu bima kuntum terhadap apa yang kamu fihi dahulu takhtalifuna kamu perselisihkan. Artinya dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Maka pada ayat ini paling tidak titik tekannya adalah pada lafaz atau kalimat fastabiqul khairat. Ya, di situ dituliskan bahwa perintah Allah kepada nabinya, kepada umatnya, kepada makhluknya, ya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi semangat kita untuk hidup menuju kematian kita adalah senantiasa berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berlomba-lomba untuk mendustai Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya Quran surat At-Taubah ayat 105. Mari kita bisa baca bersama-sama dan perhatikan. Dan perlu saya ulangi, untuk di surat At-Taubah kita di pertengahan, yaitu namanya pertengahan mulai dari surat kedua sampai terakhir surat At-Taubah, hukum membaca basmalah adalah makruh. Maka kita cukup berta'awudz saja. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Arti perkata dari yang terdapat pada Quran surat ayat 105. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu, maka Allah akan melihat, amalakum, pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, wa saturadduna, dan kamu akan dikembalikan, ila, kepada Allah, alimil ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepadamu, bima kuntum, apa yang telah kamu ta'maluna, kerjakan.
Maka artinya dari Quran surat At-Taubah ayat 105 adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, demikian berarti jelas sudah, sebisa mungkin ya, sekecil apapun ya kita bekerja, maka hasilnya akan kita peroleh paling tidak nanti di akhirat. Walaupun seumpamanya kita bekerja di dunia tidak menghasilkan rupiah, tidak menghasilkan secara materi, tapi yakinlah bahwasanya apa yang kita kerjakan sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, jika apa yang kita kerjakan senantiasa dalam atau sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka yang kita kerjakan ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang sia-sia. Terkait dari ayat Quran surat At-Taubah ayat 105, ada satu hadis, yaitu Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Dawud alaihi salam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka inilah ya motivasi buat kita agar senantiasa berkarya, bersemangat tinggi dalam bekerja ya, karena sungguh salah satu nabi kita, yaitu Nabi Dawud pun adalah beliau orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri, dari hasil buah tangannya sendiri. Demikian pembahasan tajwid yang berada pada Quran surat An-Nisa ayat 59, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan kemudian adalah Quran surat At-Taubah ayat 105. Walaupun hanya bisa kita bahas sebagian, semoga memberikan ilmu yang manfaat, barokah untuk kita pribadi dan untuk orang sekitar kita pada umumnya. Demikian, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.